Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para pemirsa sekalian, di momen Rakernas Ladisnu, Rakernas yang pertama kalinya, saya mengajak kepada seluruh masyarakat, marilah kita membaca kembali sejarah tentang Islam Nusantara. Ini sangat penting. Kenapa? Karena banyak sekali orang yang belum mengerti tentang sebenarnya apa itu Islam Nusantara. Kalau kita baca kitab-kitab Turath, mungkin muncul pada abad ketiga, keempat Hijriah, banyak sekali orang-orang Arab yang datang ke negeri Nusantara ini, yang awalnya melalui perdagangan. Di samping perdagangan mereka juga melakukan dakwah. Mereka banyak mencatat tentang tempat atau kota atau budaya mungkin yang terjadi di Nusantara ini. Luar biasa, catatan mereka itu sangat banyak sekali. Contoh, ambil salah satu. Ada sebuah pembisnis besar dari Baghdad, namanya Sulaiman At-Tajir. Sulaiman At-Tajir ini keliling ke negeri Nusantara. Di samping belanja rempah-rempah yang nanti diangkut oleh kapal-kapal besar dari mulai Malaka, kemudian di pelabuhan India, Malabar, kemudian sampai ke Kantun di Cina Selatan, dan sampai di pelabuhan Sairaf. Pelabuhan Sairaf adalah pelabuhan ya di letak Teluk Persia, atau di pelabuhan Yaman. Nah, rempah-rempah yang diangkut oleh orang-orang Arab yang belanja di Nusantara ini, dalam catatan mereka seperti tokoh pedagang besar yaitu Sulaiman At-Tajir, menemukan pengalaman-pengalaman tentang tempat-tempat, tentang budaya-budaya yang terjadi di Nusantara itu. Kemudian setelah Sulaiman At-Tajir pulang di pelabuhan Sairaf, ada seorang penulis namanya Abu Zaid As-Sairafi. Abu Zaid As-Sairafi ini mewawancarai Sulaiman At-Tajir tentang perjalanan bisnisnya sampai ke negeri timur jauh. Dalam catatan mereka itu menyebutnya dengan sebutan Bilad Syarqil Ba'id atau Syarqil Aqsa, negeri timur jauh. Nah, sehingga catatan Abu Zaid As-Sairafi ini dijadikan kitab namanya Rihlatus Sairafi, menggunakan nama beliau sendiri. Padahal konten materi dari kitab itu adalah hasil wawancara pembisnis besar yang namanya Sulaiman At-Tajir tadi. Sulaiman At-Tajir punya sekretaris namanya Ibnul Wahab. Di antara cerita yang yang dituangkan oleh Sulaiman At-Tajir kepada penulis Abu Zaid As-Sairafi, beliau mengatakan yaitu tentang Madinatuz Zabaj. Madinatuz Zabaj. Zabaj ini nama lain dari Jawa, yang berasal dari kata Javaga atau Javaga, ya, merupakan bahasa Sangsekerta atau bahasa Cina, ya, yang didialekkan dengan Arab, maka berubah menjadi Zabaj. Maka terkenal Jaziratuz Zabaj. Jaziratuz Zabaj tidak lain Jawa, karena di situ jelas Jaziratuz Zabaj hiya jaziratun fi aqsa biladil Hindi wara'a bahril Harkandi. Ya mungkin geografi zaman sekarang kita nggak kenal namanya Bahrul Harkandi, laut apa itu? Itu kalau sekarang mungkin Samudra Hindia yang di kita ini. Ini kan jelas catatan-catatan mereka tentang pusat rempah-rempah, tentang pelabuhan-pelabuhan, tentang kota-kota yang ada di negeri Nusantara. Dalam kitabnya Rihlatus Sairafi. Ada juga kitab lain, misalkan kitab Murujud Dzahab wa Ma'adinil Jauhar. Ini Lil Mas'udi, atau kitab banyak sekali sebenarnya kitab-kitab yang menjelaskan tentang Nusantara atau tentang Jawa ini. Di samping nama Zabaj, Jaziratul Zabaj, juga ada penyebutan langsung Jaziratul Jawa atau Jaziratul Fansur. Ini adalah semua tempat-tempat kita. Artinya mereka pedagang-pedagang muslim yang datang dari Baghdad untuk mencari rempah-rempah tidak sekedar bisnis, tetapi mereka melakukan dakwah Islam di negeri
Nusantara ini. Nanti ini kan individu dakwanya. Nanti puncaknya dakwah itu akan tersistem, terlembagakan, yaitu yang disebut dengan Wali Songo. Ini sudah mulai tersistem. Nah, dari sini kita perlu untuk anak-anak muda zaman sekarang, kita tidak boleh memutus sejarah, tidak boleh melupakan sejarah. Bagaimana sih Nusantara ini sehingga seluruhnya menjadi Muslim, hampir mayoritas menjadi Muslim. Ini salah satu faktor utamanya adalah para pembisnis Timur Tengah dari Baghdad yang melakukan mengarungi samudra sampai ke negeri Nusantara untuk bisnis, tapi di lain itu mereka melakukan dakwah Islam. Ya, kalau ini boleh bertanya nggak di antara yang disampaikan itu para pedagang dari sana, khususnya tadi Sulaiman At-Tajir ya, iya. Itu kapan masanya? Jadi masanya dengan Ibnu Battuta atau kemudian dengan Wali Songo itu kira-kira kapan itu? Ya, Sulaiman dengan Nusantara ini. Iya, Sulaiman At-Tajir lebih jauh saya kira daripada Ibnu Battuta. Kalau Ibnu Battuta belakangan. Bahkan Ibnu Battuta sudah ketika singgah di beberapa tempat di India. Ibnu Battuta kan awal rehlanya kan haji, kemudian ke Asia Tengah, balik lagi ke Mekah lagi, kemudian ikut orang Jawa, akhirnya sampai ke negeri Jawa ini. Artinya masyarakat Nusantara saya kira sudah banyak yang Muslim, ya, dibandingkan Sulaiman At-Tajir, karena dalam catatan Sulaiman At-Tajir tidak begitu kuat muncul masyarakat Muslimnya yang tertata itu dibandingkan zamannya Ibnu Battuta. Ya, misalkan menyebutkan sila, negeri sila ini diyakini bisa Sri Lanka atau bisa Kambodia, karena di situ kan ada kerajaan yang sudah Muslim juga, yang sudah tua itu, yang putri cantiknya pernah dinikahi oleh Brawijaya dari Champa itu dalam catatan Arab disebutnya Champa atau Campa. Ya, saya kira Sulaiman At-Tajir ini lebih lama, tapi kan individu ya dakwanya belum tersistemkan seperti pada zaman Al-Auliya At-Tis'ah. Al-Auliya At-Tis'ah pun banyak yang menilai bahwa bukan berarti walinya itu 9, karena antara beberapa wali zamannya berbeda, tempatnya juga jauh. Wali Songo itu semacam muassasah, semacam lembaga yang menggunakan simbol angka 9 itu. Dalam hitungan Jawa angka 9 itu kan luar biasa. Jadi sangat tidak tepat ya kalau ada orang yang menyebutkan Wali Songo hanya fiksi. Oh tidak, faktanya banyak sekali faktanya itu. Cuma itu sekali lagi kekurangan kita adalah kita menulis sejarah tidak menggunakan bahasa internasional. Oleh karena itu penting untuk para pemikir, para akademisi untuk mencatat sejarah kita ini dengan bahasa internasional. Minimal dunia pesantren menulisnya dengan bahasa Arab. Ini penting karena akan menjadi referensi dunia. Selama ini kan mungkin data-data kita terkutat dengan bahasa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.